Shalom saudara. Haleluya, puji Tuhan. Walk in habitual fellowship with the Holy Spirit. Kita mau berjalan di dalam hubungan yang intim, yang terus-menerus dengan Roh Kudus. Tetapi kalau langkahmu tidak mau diatur olehnya, engkau tidak akan memiliki hubungan tersebut. Kalau saudara bisa berkata, Tuhan, aku mau bergaul intim dengan Engkau. Tuhan, aku mau memiliki hubungan denganmu. Tetapi setiap langkahmu tidak pernah mau diatur olehnya, tidak akan terjadi hubungan tersebut. Satu langkah mau, dua langkah mau, tiga langkah mau. Tapi begitu ngelihat langkah keempat dan ada belokan kanan dan kiri, mulai yang kanan itu nggak ada apa-apanya, kosong, sepi. Tapi yang ke kiri ada gemerlap lampunya, ada jualan-jualannya banyak di situ, ada yang menarik lagi digantung-gantung di situ. Aduh, kalau gitu padahal perintahnya ke kanan. Kiri dulu aja lah, lihat siapa tahu ada di situ sesuatu yang bisa diselamatkan untuk dibawa ke kanan Tuhan. Di kiri sini dulu jalan, siapa tahu nanti ketemu orang yang nanti akan saya bawa kenalkan kepada Tuhan. Tapi perintah Tuhan adalah belok kanan, tapi kamu melakukannya adalah belok kiri. Apakah memiliki hubungan dengan Tuhan? Bisa, masih bisa. Kalau dia diperintahkan ke kanan namun ke kiri dengan alasan siapa tahu nanti di sini Tuhan bisa ketemu orang yang bisa saya doakan, saya selamatkan untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Baik gak sih kayak gitu? Baik kan? Baik kan? Tetapi perintah Tuhan ke kanan. Dan memang betul ketika ia jalan ke kiri, dia menemukan orang yang bisa dia selamatkan. Dibaptis di situ, banyak orang yang dibaptis ketika dia belok ke kiri. Ada banyak orang yang didoakan, dibaptis semua. Banyak. Tapi dia tidak mengikuti perintah Tuhan yang pertama, ke kanan. Sekali Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan juga menyembuhkan. Terbukti banyak orang sakit disembuhkan. Kemudian ini berjalan lagi ya. Jalan situ kiri berjalan, oke, diikuti sama Tuhan. Kemudian jalan kiri, langkah-langkah lagi, Tuhan katakan belok kiri, tapi dia melirik ke kanan. Di kanan itu lebih menarik. Banyak orang yang berteriak tolong, 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 itu di kanan Tuhan. Mulai dia mengarahkan dirinya ke kanan. Dan dia menolong orang banyak di sana. 2 kali tidak didengar suara Tuhan. Orang sana ditolong juga bisa. Banyak juga yang dibaptis di sana. Banyak juga yang didoakan sembuh di sana. Bisa. Bisa. Jalan lagi ke kanan. Begitu nyampe di sini ada lagi persimpangan. Dia berkata, orang ini berkata, aku mau ngelihat yang ke kanan lagi. Karena di sana itu saya sudah mendapat panggilan di sana. Ada yang meminta tolong ke sana. Banyak sekali yang harus dilakukan di sana. Tapi Tuhan berkata tidak. Kamu harus diam. Tapi dia, itu loh minta tolong, kasihan. Kalau nggak dikasih gimana? Kalau nggak ditolong gimana? Kalau tidak didoakan bagaimana? Kan kita ini hamba Tuhan. Begitu dia jalan ke kanan, that's it. Dan Tuhan berkata, aku nggak pakai kamu lagi. Aku nggak suka kamu. Saudaraku semua yang hadir di sini adalah hamba-hamba Tuhan.
Ada 3 macam hamba Tuhan. Hamba yang dikenan, hamba yang dipakai, hamba yang jahat. Dan pasti Tuhan tidak ada pay attention, tidak akan melihat hamba yang jahat. Sudah tidak akan. Tidak akan. Nah, orang yang tadi saya sebutkan secara ilustrasi, dia hanya masuk di dalam kategori hamba yang dipakai. Ketika dia memaksa dirinya ke kiri padahal diperintahkan ke kanan, ya diikuti sama Tuhan, dipakai sama Tuhan. Untuk memang ada di situ yang Tuhan mau selamatkan, dipakai. Terus begitu terus. Sampai terus selesai, Tuhan sudah tidak membutuhkan lagi. Dan Tuhan berkata, enough, cukup. Nah, ini kita perlu tahu saudara. Di dalam perjalanan hidup kita, walk in habitual with fellowship with the Holy Spirit, menuju sampai ke rumah Bapa, kita harus tahu siapakah diri kita. Kita ini hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan yang jenis yang mana? Yang dikenan oleh tuannya, atau yang hanya dipakai oleh tuannya, atau yang jahat? Kalau jahat pasti dibuang, betul kan? Tuannya sudah berkata, sudah buang itu semua hamba yang jahat, buang, lemparkan ke dalam kertakan gigi semua, lemparkan. Itu yang jahat. Berarti tinggal ada 2, yang dikenan dan yang dipakai. Nah, sampai kita ini di sini pasti semestinya hamba Tuhan semua sudah bukan yang level 3 tadi, bukan yang jahat, sudah seharusnya. Cuma antara 2 ini. Kalau kita hanya mau dipakai saja, belum tentu dikenan Tuhan. Orang yang tadi memaksa dirinya ketika dia berdoa ke kanan dan Tuhan berkata, dia berkata kiri, jalan kiri. Sama Tuhan dilihat, ternyata di situ ada seseorang yang bernama Budi yang harus diselamatkan. Gak apa-apa deh kamu ke sana. Itu karena aku butuh orang itu yang bernama Budi, selamatkan dia untuk aku pakai untuk ini. Terus sebelah sini ada, memang betul di sebelah sana itu orang sana yang namanya Freddy. Itu boleh itu di sana. Kamu boleh baptis dia sana. Walaupun orang ini melanggar perintah dari Tuhan pertama kali, tapi dia dipakai untuk kegunaannya Tuhan. Sampai orang yang Tuhan tentukan itu bisa diselamatkan. Tetapi orang itu sendiri, so help me, orang itu sendiri, maaf, orang itu sendiri ya akan mengalami apa namanya itu, Tuhan tidak berkenan kepadanya. Please change the camera. Tuhan tidak berkenan kepadanya. Maaf. Maafkan. Beginilah kalau kita memakai mic. Mohon maaf. Sampai di mana Budi? Oh, sampai di Freddy, selamatkan. Sampai Freddy dibaptis. Oke. Budi udah ya, Freddy dibaptis. Nah, saudara, ada 3 tadi saya katakan, tapi kita nggak perlu bahas yang ketiga, itu sudah nggak ada. Yang 2 aja, dipakai dan dikenan. Ya, kita mau baca di dalam Yeremia. Yeremia 25. Yeremia 25 ayat yang ke-8, mulai dari 6 aja.
Yeremia 25 ayat yang ke-6. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap 70 tahun, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Nebukadnezar, Tuhan menyampaikan di sini di Alkitab bahwa dia adalah hambaku, huruf besar. Nebukadnezar termasuk salah satu dari hambanya Tuhan, hambaku. Padahal dia bukan orang Israel, padahal dia adalah orang yang fasik, punya banyak dewa. Tetapi Tuhan berkata, dia adalah hambaku. Ketika Tuhan menyampaikan bahwa dia adalah hambaku, Nebukadnezar ini akan dipakai sebagai agennya dia, sebagai hambanya dia, untuk melaksanakan segala keinginan Tuhan terhadap bangsa Israel. Ada niatan Tuhan untuk mendidik, menghajar bangsa Israel. Tadi kalau kita lihat di ayat yang ke-6 dan 7, mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan, sehingga Tuhan harus memakai orang lain yang sama sekali tidak mengenal dia, yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan dia. Tetapi Tuhan bisa mencatat di sini Nebukadnezar sebagai hambaku, huruf besar. Dia hanya dipakai untuk melaksanakan keinginannya Tuhan selama 70 tahun, yaitu supaya menindas bangsa Israel. Bahkan mereka semua dibawa masuk ke dalam pembuangan di negara Babel, supaya ikut semua raja-rajanya. Ada yang menolak, Raja Israel menolak, tidak mau. Tetapi ini ketika Raja Israel itu menolak, tidak mau tunduk kepada Raja Babel, kalau kita ngelihat dari posisinya Raja Israel, mereka akan lihat ini raja nggak benar. Kenapa aku harus tunduk dia? Tetapi pada saat itu Nebukadnezar ada atas perintah daripada Yang Maha Kuasa. Dia menyebutkan Nebukadnezar ini hambaku. Berarti semua orang harus tunduk kepada hambaku, siapapun itu orangnya. Selama dia mendapat predikat hambaku, semua orang harus tunduk kepadanya. Termasuk Raja Sedekia harus tunduk kepada Raja Nebukadnezar, tapi dia tidak mau. Ada beberapa yang ikut, ada beberapa yang tertinggal. Tuhan izinkan ini. Kalau saudara, saya tidak akan membacakan ceritanya.
Ya, saya percaya saudara-saudara bisa membacakannya sendiri di dalam kitab Yeremia juga, ya. Kemudian di Daniel atau di raja-raja banyak cerita seperti ini. Ya. Tetapi suatu saat ketika sudah selesai ini tugasnya, ketika sudah selesai apa yang diingini oleh Tuhan untuk mendidik bangsa yang tegar tengkuk ini, maka predikat title hambaku itu dicoret. Sudah nggak ada lagi. Hati-hati, ya, hati-hati. Selama dia masih berkenan, itu akan terus. Tetapi kalau hanya dipakai hanya dengan mengandalkan hambaku, tugas predikatnya, Nebukadnezar kemudian dia menjadi sombong. Kalau kita baca di Daniel, coba buka di Daniel. Ya, Daniel, dari Daniel saudara bisa baca di Daniel 2, 3. Ketika dia mimpi ada patung, dia melihat patung. Nah, disampaikan bahwa ini. Kemudian dia membuat patung emas seperti dia. Dan dia mau semua orang sujud kepada patung tersebut. Yang ada predikat hambaku, huruf besar, ini mulai sombong. Nebukadnezar ini mulai sombong. Semua orang harus tunduk. Kalau nggak tunduk masuk dapur api, bukan dapur di bawah. Dapur api, kalau dapur di bawah mah enak, banyak makanan. Tapi di dapur api nggak ada makanan, adanya api. Tapi ada 3 orang yang nggak mau tunduk. Mulai dia berkuasa lagi. Mana itu? Suruh masuk. Ternyata itu rekan-rekan daripada Daniel. Mulai menunjukkan keperkasaannya dia sebagai raja. Dan memang dia mulai diberkati oleh Tuhan. Karena dia dipakai oleh Tuhan, tentunya akan diberkati oleh Tuhan. Banyak bangsa-bangsa di sekitar itu menjadi tunduk kepada Nebukadnezar. Dan mulai meluas itu kerajaannya. Wah, terkenal di mana-mana Nebukadnezar. Menjadi terkenal kemana-mana. Dikenal kemana-mana. Yang menerima predikat hambaku ini mulai sombong. Sampai suatu ketika dia dapat mimpi. Mimpi yang mengerikan sekali. Sebetulnya dia ini sudah bisa ngerti mimpi itu. Cuman dia butuh konfirmasi dari orang lain. Karena jelas di dalam mimpi yang ketiga dari Nebukadnezar ini, itu sudah jelas sekali itu tentang dirinya. Dan memang ketika disampaikan oleh Daniel bahwa kamu itu akan ditiadakan. Kita baca aja ya supaya seru nih. Nah, Daniel 4 ya. Saya nggak pernah nih melakukannya, membaca bergantian. Saya mau bergantian, tolong dipimpin Budi. Saya mau ikut Budi. Budi yang mimpin sekarang. Karena panjang ini, ya. Panjang sampai 37. Sampai 37 kita mau bergantian. Budi dan Chris mewakili jemaat semua ikut barengan sama Chris. Budi yang ayat pertama. Ya. Daniel pasal 4 ayat 1 sampai 37. Story asik. Saya akan baca ayat pertama. Pak Kris dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang di tempat ibadah ini maupun yang di rumah. Di sini aja deh, deket sini mas saya supaya kelihatan. Budi bisa, Chris bisa ngambil itu. Nah, bantuin saya. Ini bukan hanya dipakai kami ya, tapi berkenan. Kalau cuma dipakai habis ini dibuang. Belum dijelaskan juga. Puji Tuhan. Daniel pasal yang keempat. Saudara-saudara ikut semua ya. Ayat yang pertama, Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu.
Sama-sama dengan saya. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendengar mimpi yang mengejutkan aku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan hayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsazar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belsazar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat. Maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal itu menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat, aku Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau Belsazar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku, tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsazar. Tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah Raja, Belsazar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsazar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku dan maknanya atas seteru tuanku.
pohon yang Tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit, dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi. Yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dalam dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah itu, ya Raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit, sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kemudian Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, Berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kekuasaanku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung raja wali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat?
Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. 37 bersama-sama 23. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Amin. Terima kasih hamba-hambanya. Haleluya. Udah dipakai. Tunggu nanti. Ya. Puji Tuhan. Saudara mengerti cerita ini? Tadi asal mulanya dia dipakai oleh Tuhan. Nebukadnezar memang bukan orang yang dari orang Israel, tapi untuk mengajar, mendidik bangsa Israel. Sampai kemudian Tuhan berkati, sampai diperluasnya semua kerajaannya. Bertambah besar, bertambah besar, tambah besar, tambah besar. Gerejanya tambah besar, tambah besar, tambah besar. Jemaatnya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Banyak sekali mujizat yang dijadikan tadi, banyak mujizat semuanya, tanda banyak sekali. Tapi hatinya menjadi congkak. Sudah menjadi congkak. Dan Tuhan memang tahu ada orang yang memang sudah ditentukan untuk dibinasakan, walaupun dipakai sejenak. Dan akhirnya Nebukadnezar mendapat mimpi itu. Dan terjadi, dia waktu dapat mimpi itu dinasihatkan sama Daniel juga tidak bisa masuk. Karena memang dia sudah ditentukan untuk mengalami hal tersebut. Jadi dia tidak bisa bertobat saat itu. Coba kalau dia dengar apa kata Daniel, dia tidak akan terjadi 7 tahun di mana dia jadi binatang. Siapa yang mau? Sudah jadi kerajaan yang besar, kemudian 7 tahun hilang akal budinya. Terus makan rumput, nggak jadi makan B2, makannya rumput, bukan salad, rumput, ya. Makannya rumput dan nggak mandi. Embun itu yang membasahi dia. Nggak pakai mandi. Siapa yang mau nggak pakai mandi? Mau pakai embun aja. Seperti Nebukadnezar. Tetapi memang firman Tuhan tuh ya dan amin. Ketika dia menyatakan 7 tahun lamanya, kalau kamu bertobat dikembalikan. Dan ketika dia melihat itu semua, baru dia mengalami itu, baru dia sadar betul-betul semua kekayaannya dia, kerajaannya dia itu hanya berasal daripada raja di surga. Dan dia memuji itu semua, padahal sebetulnya sejak dari awal dia sudah memuji-muji itu tentang raja surga, yaitu Tuhannya Daniel, sudah dipuji semua. Tetapi karena memang dia hatinya ada congkak, ada sombong, dan itu tidak akan bisa masuk. Dinasehati oleh Daniel pun nggak mempan karena hatinya masih ada sombong, congkak. Maka Tuhan tahu, Tuhan yang menyelidiki hati. Nggak bisa dipakai nabi siapapun untuk menegurnya. Dia harus masuk jadi binatang supaya dia jadi bertobat. Dijadikan hatinya diubah dari hati manusia diubah menjadi hati binatang. Makanannya juga berubah semuanya. Artinya dia sudah ditinggikan tinggi sekali, tapi dia congkak, sombong. Dia dijatuhkan, jatuh lebih daripada orang yang jatuh. Direndahkan lebih daripada manusia yang paling hina, binatang. Nah ini Tuhan. Tuhan sudah memanggil dia, Nebukadnezar, sebagai hambaku. Tetapi memang dia bukan hambanya Tuhan yang berkenan. Memang dia bukan hamba yang dikenan oleh Tuhan. Memang dia adalah posisinya hanya sebagai hamba yang dipakai. Walaupun ada predikat hambaku, tapi posisinya dia sudah ditentukan hanya dipakai.
Kalau dia hanya dipakai aja dia sudah sombong, ya tidak mungkin akan dikenal. Sombong, congkak, dia baru sadar. Sekarang aku memuji dan memuliakan, meninggikan. Setelah 7 tahun dia dihinakan, dia direndahkan serendah-rendahnya, baru dia kembali. Tidak ada cerita selanjutnya. Tetapi ketika dia dikembalikan kerajaan itu, tidak lama setelah itu dia meninggal, mati. Tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak, saya tidak mengurus itu ya. Kita tidak akan membahas hal tersebut. Jangan bertanya ya. Nanti setelah ini jangan bertanya tentang itu ya. Itu bukan urusan saya ya. Mau masuk itu bukan urusan, itu urusan raja di surga. Tetapi yang mau saya sampaikan, yang saya dapat dari Roh Kudus adalah, kalau kita mau terus berjalan dengan terus-menerus dengan bergaul dengan Roh Kudus, kita harus mau dipimpin menurut rancangan Dia, menurut apa yang Dia kehendaki. Nah, ketika dipimpin itu harus dengan segala kerendahan hati. Nebukadnezar tidak mau dipimpin, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau dipimpin. Sudah dinasehati oleh Daniel, tapi dia tidak mau mendengar. Dia teruskan saja. Belum selesai dia ngomong, kata-katanya belum keluar, masih ada keluar, masih di sini, masih direka-reka. Itu belum selesai, tapi kata-kata dari surga sudah keluar. Saudara, hati-hati. Ini contoh bagi kita sebagai hamba Tuhan. Semua hamba Tuhan, amin. Pasti sebentar lagi kalau saya tanya, siapa yang di sini hamba Tuhan, nggak berani angkat tangan pasti. Hamba Tuhan bagaimana? Nah, ini ujian. Ini kita harus tahu. Ada 2 di mana kita ini sekarang. Yang berkenan kepada Tuhan, yang dikenannya, atau yang hanya dipakai seperti alat. Kalau sudah selesai dibuang. Tidak akan dibawa kemana-mana. Seperti orang bangun rumah dengan segala peralatan itu, sudah jadi rumahnya, masa alatnya dibawa-bawa terus ditaruh di rumah itu? Kan enggak kan? Alatnya dipinggirin. Demikian juga kalau kita hanya mau dipakai saja, hati-hati. Setelah selesai masanya berlaku, expired, dibuang ya. Tetapi setiap orang yang dikenan oleh Tuhan, ia pasti dipakai. Tidak semua hamba yang dipakai itu dikenan oleh Tuhan, tetapi orang yang berkenan kepadanya pasti akan dipakai. Jadi jangan takut kalau engkau tidak dipakai, tapi lebihlah, fokuslah kepada dirimu supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita betul-betul sudah berkenan kepadanya, pasti Dia akan mengutus kita orang-orang yang berkenan kepadanya. Untuk berkenan apa? Tadi ini, supaya tidak menjadi sombong. Jangan ada congkak, sombong. Nah, kesombongan ini yang paling tidak kelihatan. Ya, dosa yang paling tidak kelihatan itu kesombongan. Selingkuh masih bisa, mau ditutup-tutup kayak gimana, suatu waktu masih ketahuan itu selingkuh. Korupsi ditutup-tutup kayak gimana, masih ketahuan itu korupsi. Apalagi, tapi kalau sombong, tidak ada yang tahu. Nobody knows. Hanya Dia dengan Tuhan yang tahu. Dan itu adalah yang paling berbahaya. Saya bisa berkata karena saya ngalami. Saya adalah orang yang paling sombong. Sombong di sini bukan omong besar, big mouth. Oh, aku punya hotel di sini. Oh, aku punya kafe di sini. Oh, aku punya ini kapal pesiar. Tidak bicara tentang seperti itu. Tetapi kesombongan yang menjijikan bagi Tuhan adalah yang silence di dalam, diam. Aku nggak butuh orang. Aku nggak butuh siapa-siapa. Aku bisa melakukannya sendiri.
I can do it by myself. Aku bisa ngerjakan semuanya sendiri. Itu kesombongan yang paling dalam di dalam. Di depannya orangnya ramah, shalom, manis, ramah, sopan, tapi di dalamnya angkuh, arogan. Dan itu suatu kejijikan bagi Tuhan. Tuhan sangat jijik sekali. Saya ngalami, saudara. Jadi saya tahu baunya, karena saya bekas dari itu. Dan saya sudah dibersihkan oleh Tuhan. Tapi saya bisa mencium bau kesombongan, bau orang jongkak. Itu baunya tahu. Lebih bau daripada toilet. Lebih bau daripada itu, sangat menjijikan di hadapan Tuhan. Seperti Nebukadnezar ini. Kurang apa dia? Dipakai Tuhan sekian hebatnya seperti itu. Untuk menyelamatkan siapa waktu dia dipanggil Tuhan? Dipakai untuk mendidik bangsa Israel. Juga menyelamatkan bangsa Israel dari mana? Dari murkanya Tuhan. Dia makanya disebut hambaku. Karena untuk menyelamatkan bangsa Israel dari murkanya Tuhan. Sebab kalau tidak ada orang-orang yang dibuang ikut dia, yang tertinggal itu habis semua, kena pedang, mati semua. Jadi Nebukadnezar dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tapi hanya dipakai. Sudah sombong. Kalau misalnya dia gak sombong, dikasih nasihat, dikasih mimpi, itu mestinya dia tuh sadar. Mestinya dia tuh sadar. Dan ada yang menerjemahkan, jelas-jelas dikasih tahu, mestinya langsung sadar. Tapi dia gak sadar. Tuhan tuh masih kasih kesempatan loh pada Nebukadnezar untuk bertobat. Tapi dia satu gak mau. Jadi dia harus mengalami 7 tahun masa dia menjadi binatang. Siapa yang mau? Cuma 7 tahun loh, Linda. Gak lama 7 tahun. Nanti dikembalikan semua. Tapi 7 tahun kamu jadi binatang. Gimana? Mau nggak? Nanti dikembalikan lebih lagi. Mau nggak? Enggak. Bersyukur kalau saudara geleng kepalang semua. Saya bersyukur. Kalau ada yang mau gini, saya takut deh. Semua geleng kepalang. Oh puji Tuhan, haleluya. Ya, ini saudara. Ya. Kalau kita mau terus walk in habitual fellowship with the Holy Spirit, yang harus dibersihkan di dalam diri kita semua adalah congkak, sombong. Ini tidak kelihatan, tapi berbahaya. Bisa ditutup dengan jas yang sederhana. Bisa ditutup dengan pakaian. Bisa ditutup dengan pakaian yang biasa saja. Ya kan? Kesombongan yang di dalam ini bisa ditutup dengan tidak ada merek apapun yang nempel. Bisa, no branded, hidup yang sederhana banget. Nah, bisa ditutup seperti itu. Tapi Tuhan itu tidak bisa ditipu. Dia tahu begitu ada suatu arogan, itu kan karena saya. Itu kan ketika ada orang yang bersorak-sorai, itu dia yang saya doakan dia loh. Itu yang saya baptis loh. Nah seperti itu. Itu dia yang saya baptis, itu saya. Nah mulai muncul. Mungkin tidak ngomong, tapi dalam hatinya, saya yang baptis loh. Nggak ngomong. Secara mulut nggak ngomong. Tapi di dalam hati, oh dihitung berapa orang yang dia baptis semuanya. Didoakan semua. Dihitung di dalam. Nggak ngomong. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ya. Berarti kamu menghitung siapa? Nah berhati-hati. Nah ini Tuhan tahu. Semua kerajaan yang diberikan kepada Nebukadnezar ternyata itu dari Tuhan. Tapi dia, oh itu bukankah itu kerajaan saya? Semuanya seperti itu. Sudah, nggak selesai ngomong langsung drop, langsung jatuh. Hati-hati saudara. Jadi kita hari ini janji yang kemarin saya sampaikan dari Tuhan, yaitu agak keras, tapi memang keras, ya. Tapi harus disampaikan. Kelihatannya baik, fine, semua melayani, gak ada yang tahu loh. Saya juga gak tahu. Orang lain juga gak tahu.
Tuhan tahu dan diri kita masing-masing tahu. Kalau di dalam kita ada kesombongan, hati-hati. Lebih baik kita tidak dipakai, tidak dipanggil orang khotbah di mana-mana, tapi dikenan oleh Tuhan. Daripada dipakai kemana-mana di khotbah gini, Tuhan sudah selesai, udah, nggak apa-apa, nggak dipakai Tuhan. Tetapi kita berkenan kepada Tuhan. Ayat yang terakhir saya mau sampaikan. Kita buka di dalam Amsal Amsal 16 ayat 1 hingga 7 saja. Nah, kali ini kita mau baca bersama-sama dengan saya. Amsal 16 ayat 1 hingga 7. Sudah? 1, 2, 3. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanakanlah segala rancanganmu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Amin. Ini luar biasa. Kalau kita ini berkenan kepada Tuhan, sampai musuhnya kita itu juga didamaikan dengan kita. Ini ayat ini berkali-kali terlaksana di dalam kehidupan saya. Sangat terlaksana dalam kehidupan saya. Tidak perlu kita memberikan pembelaan, tidak perlu kita declare kebenaran kita, tidak perlu kita menyatakan bahwa saya benar nih. Diam saja. Tapi Tuhan berkenan kepada orang jika ia berkenan kepada orang. Musuhnya itu dibawa untuk datang, untuk berdamai sama dia. Untuk datang, untuk minta maaf. Itu terjadi berkali-kali dalam kehidupan saya. Itu bukti dari Tuhan kalau ia berkenan kepada kita. Ya. Jadi saudara, kita ini harus mau hidup yang berkenan. Jangan hidup yang hanya dipakai. Waktu kita sedikit, ya. Waktu kita sedikit di dunia ini, waktu kita cuma sedikit karena Tuhan segera datang. Tinggi waktu yang sedikit ini, kita harus terus berkenan kepadanya, terus berkenan. Ya. Dan kalau ada kesombongan, tinggi hati, segeralah bertobat. Dengan kasih dan kesetiaan, segala kesalahan itu diampuni ya. Segera bertobat, sehingga Tuhan kembali berkenan dengan jalan kita. Dan musuh yang memusuhi kita itu diberikannya jalan untuk damai kepada kita. Amin. Ini adalah kita terus walk in the habitual fellowship with the Holy Spirit. Enggak sekali, terus menerus. Amin saudara. Janganlah kita mau kejar sesuatu, target, kejar cita-cita, ambisi, segala sesuatu. Tapi kita mau selalu berkenan hanya kepada Tuhan saja. Dialah Tuhan dari segala Tuhan. Kalau kita adalah Tuhan, ingat, kalau engkau adalah majikan, Tuhan, pimpinan, di atasmu masih ada Tuhan. Yang bukan Tuhan biasa-biasa saja. Mungkin masih ada di atasmu pimpinan lagi. Ada pimpinan lagi. Ada pimpinan. Sampai mentok pimpinan di atasnya juga masih ada Tuhan.
Karena itu kita tidak bisa congkak, kita tidak bisa sombong. Karena yang di atas, paling atas itu memiliki segalanya. Mau sombong apa? Jadi katakan, mana bisa berkata, apa yang kau buat? Ya, dia mulai sadar, Nebukadnezar. Gak bisa lagi, karena di atas dia raja. Dan raja itu bukan raja bangsa-bangsa kecil-kecil itu. Raja di atas segala raja. Dia gak bisa ngomong raja kepada raja di atas segala raja itu. Apa yang kau buat Tuhan? Kenapa kau lakukan ini? Tidak bisa kita berkata demikian. Kita seorang hamba tidak bisa berkata demikian kepada Tuhan. Tapi kita harus mengikuti. Kanan ke kanan, kiri ke kiri, lurus lurus, puter puter. Nah, harus gitu. Ikuti dia. Jangan, enggak sebentar aja terbalik lagi sini. 7 tahun kan, boleh kan, enggak apa-apa. Enggak, namanya hamba yang dikenan itu taat, setia. Tiap langkahnya diatur oleh Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara semua.